Matematika Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Baik, di video kali ini kita akan membahas materi grafik fungsi trigonometri. Sebelum memasuki materi, diharapkan siswa nantinya mencapai tujuan pembelajaran materi grafik fungsi trigonometri. 1. Siswa dapat mendeskripsikan fungsi trigonometri, menjelaskan fungsi trigonometri, menggambarkan grafik fungsi trigonometri, sinus, kosinus, dan tangen. 2. Siswa dapat menentukan periode dan amplitudo dan menerapkan nilai perbandingan trigonometri pada grafik fungsi trigonometri. Apa sih manfaat mempelajari materi grafik fungsi trigonometri? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, mempelajari grafik fungsi trigonometri sangat bermanfaat untuk memahami dan memprediksi berbagai fenomena yang terjadi secara berulang atau berbentuk gelombang. 1. Menentukan pola harian dan musiman. Contohnya, perubahan suhu udara harian atau musiman bisa dimodelkan dengan grafik fungsi sinus atau kosinus karena naik turun secara teratur. 2. Pasang surut air laut. Pasang surut air laut, pola periodik yang dapat dimodelkan dengan fungsi trigonometri. 3. Olahraga dan gerak tubuh. Gerakan seperti berayun, melompat, atau bersepeda membentuk pola osilasi yang bisa digambarkan dengan grafik fungsi trigonometri. Nah, seperti yang saya katakan tadi, apakah teman-teman tahu apa itu grafik fungsi trigonometri? Nah, teman-teman benar sekali. Materi grafik fungsi trigonometri merupakan suatu fungsi yang grafiknya berulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Fungsi dari periode itu sendiri merupakan suatu jarak antara dua puncak atau lembah, atau jarak antara puncak dan akhir lembah. Grafik fungsi trigonometri sederhana meliputi fungsi sinus, kosinus, dan tangen. Berikut adalah gambar masing-masing fungsi tersebut. Berikut ini adalah bentuk umum dari masing-masing fungsi tadi. Bentuk umum sinus yaitu Y sama dengan A sin BX. Bentuk umum kosinus yaitu Y sama dengan A cos BX. Bentuk umum tangen yaitu Y sama dengan A tan BX. Lalu ada amplitudo, di mana rumus amplitudo adalah mutlak A. Lalu ada periode. Periode adalah jarak antara dua puncak atau lembah yang dirumuskan 360 derajat per periode atau 2pi per B. Lalu ada nilai maksimum, adalah nilai tertinggi dari suatu grafik pada interval tertentu. Lalu ada nilai minimum, adalah nilai terendah suatu grafik pada interval tertentu. Agar teman-teman lebih memahami dan menguasai materi, mari kita kerjakan persoalan berikut. Perhatikan gambar motif batik di bawah ini. Motif batik tersebut adalah motif batik Sidomukti yang dari Solo, menampilkan pola yang tersusun, membentuk gelombang yang berulang secara vertikal. Nah, dalam motif batik tersebut dapat diketahui 1. Setiap gelombang motif menempati jarak 10 cm. 2. Tinggi puncak gelombang mencapai 3 cm. 3. Grafik dimulai titik asal 0,0. Nah, pertanyaannya 1. Tentukan nilai amplitudo A dan konstanta B. 2. Tuliskan persamaan sinus yang memodelkan grafik tersebut. 3. Gambarkan sketsa grafik fungsi tersebut untuk dua periode. Nah, pada gambar motif batik tadi, menurut teman-teman, batik tersebut lebih menyerupai grafik fungsi sinus, kosinus, atau tangen. Yap, benar sekali.
Motif batik tersebut sangatlah mirip grafik fungsi sinus dikarenakan grafik dimulai dari titik asal yaitu X0 dan Y0. Nah, dari soal tadi dapat kita ketahui, pertama tinggi maksimum adalah 3 cm, panjang satu periode penuh adalah 10 cm, dan grafik dimulai titik asal 0,0, dimana kalau kita mulai dari 0,0 berarti kita memakai grafik sinus. Lanjut ke soal pertama adalah tentukan nilai amplitudo A dan konstanta B, dimana rumus amplitudo adalah mutlak A tadi 3, berarti nilai amplitudo adalah 3. Lanjut kita mencari periode. Periode sama dengan 10. Rumus periode 2pi per B. 2pi per 10 sama dengan kita sederhanakan menjadi pi per 5. Nah, lanjut soal kedua. Tuliskan persamaan sinus yang memodelkan grafik tersebut. Bentuk umum sinus adalah Y sama dengan A sin BX. Nah, kita substitusikan ke persamaan sinus tersebut, di mana A adalah 3 dan B adalah pi per 5. Jadi, Y sama dengan 3 sin pi per 5X. Nah, kita lanjut nomor 3, yaitu gambarkan sketsa grafik fungsi tersebut untuk 2 periode. Nah, di dalam soal tadi 1 periode 10, berarti kalau 2 periode yaitu 10 dikali 2, 20. Nah, jadi kita mencari titik koordinat dari X0 sampai X20, di mana dalam soal yaitu 1 periode adalah 10. Karena syarat periode itu adalah 1 bukit dan 1 lembah. Nah, agar bisa memuat 1 bukit dan 1 lembah, maka kita pakai kelipatan 2,5. Nah, untuk Y adalah amplitudo, di mana amplitudo adalah nilai A dan min A. Karena dalam soal tadi A adalah 3, maka kita memakai pola 3 dan min 3. Lanjut, kita mencari titik koordinat X0, Y0, X2,5, Y3, X5, Y0, X7,5, Y min 3, X10, Y0, X12,5, Y3, X15, Y0, X17,5, Y-3, X20, dan Y0. Nah, jika kita sudah mendapatkan titik koordinatnya, lalu kita buatkan titik koordinat seperti di atas ini. Jika sudah kita membuat titik koordinatnya, lalu kita hubungkan titik tersebut menjadi gambar gelombang, yaitu 1 bukit dan 1 lembah. Nah, selanjutnya kesimpulan. Jika kita analisis kedua gambar tersebut, apakah keduanya memiliki kesamaan? Tentu saja iya dong. Pada motif batik memiliki gelombang yang berurutan dan berulang-ulang yang memiliki 4 gelombang. Dan begitu juga grafik sinus, juga naik turun secara halus dalam bentuk gelombang yang berulang-ulang memiliki 4 gelombang juga. Untuk melatih pemahaman teman-teman, mari kita kerjakan soal berikut ini ya. Soal yang pertama, seorang nelayan di pantai selatan Jawa memperhatikan bahwa ketinggian air laut setiap hari mengikuti pola sinusoidal. Ketinggian maksimum adalah 3 meter dan minimum 1 meter dengan satu siklus pasang surut setiap 12 jam. Nah, buatlah grafik ketinggian air laut terhadap waktu dan dinyatakan dalam bentuk fungsi sinus. Soal nomor 2, sebuah motif batik berbentuk gelombang digambarkan dengan persamaan YX sama dengan 2 sin pi per 3X, di mana X adalah jarak horizontal dalam sentimeter. Tentukan panjang gelombang motif batik tersebut. Lalu, sketsa 2 periode gelombang.